Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini acara kita ada dua. Yang pertama adalah kita nge-review dulu ujian tengah semester. Kemarin sepertinya tidak ada yang dapat nilai 100 ya. Gak tahu nomor berapa yang susah, tapi oke lah. Anda masih bisa ngejarnya nanti di nilai tugas dan nilai UAS ke depannya, lebih semangat lagi. Nah, nilai Anda bisa dilihat di classroom, di bagian nilai itu Anda bisa lihat ya nilai UTS Anda kemarin berapa. Jadi bagi yang kemarin masih khilaf ya, silahkan kembali ke jalan yang benar ya. Anda masih ada waktu untuk ngejarnya di UAS nanti. Oke, nah biar nggak terlalu lama videonya juga, kita langsung masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini lanjutan dari yang kemarin yang ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi ya. Sekarang ada namanya tautologi dan kontradiksi, kontingensi juga. Habis itu ada lagi yang namanya nanti XOR, ada NaN, ada NOR segala macam. Untuk selanjutnya di minggu-minggu mendatang ya. Nah, ini untuk tautologi, ini kita ngomongin mengenai aljabar proposition. Nanti kita ngomongin mengenai aljabar bool juga ke depannya nanti. Nah, fungsinya nanti biar tahu ini adalah capaian pembelajaran yang akan dicapai ya. Langsung masuk aja ke tautologi. Tautologi dan kontradiksi. Tautologi sendiri itu adalah apabila pernyataan majmuknya selalu bernilai true. Jadi selalu bernilai benar. Jadi kalau hasil akhir di sini, ngerti ya? Maksud saya, jangan panjang, benar ada 15 kolom, misalnya di akhirnya ini nilainya adalah BBBB, maka itu namanya adalah tautologi. Benar, maka itu namanya tautologi. Nah, suatu pernyataan disimbolkan dengan bacanya P atau not P. Jadi tautologi itu selalu bernilai benar, kemudian kalau dibacanya adalah P atau not P, dan akan selalu bernilai benar. Intinya ini selalu bernilai benar, maka itu namanya adalah tautologi. Jadi intinya adalah kalau Anda dari awal mencarinya langkahnya itu sudah salah, maka nanti Anda tidak bisa menentukan tautologi dan kontradiksinya. Oke, jadi soal yang kemarin tolong dibaca-baca lagi ya. Nah, untuk tautologi itu selalu benar. Nah, sekarang kalau ada kontradiksi ini kebalikannya dari tautologi. Kalau kontradiksi ini, compound statementnya selalu bernilai salah, selalu false. Artinya di sini ada kolom-kolomnya ya, ada kolom-kolom ya, tahu ya maksud saya, kolom, dan di paling terakhir ini selalu hasilnya adalah SSS. Nah, SSSS. Tidak masalah di depannya ini apa di depannya ini nggak masalah nilainya apa. Yang penting di kolom terakhir ini selalu nilainya SSSS. Kalau nilainya salah, maka ini namanya adalah contradiction. Dan banyak bacanya juga adalah P dan not P. Selalu salah apapun nilai P-nya. Nah, kemudian ada yang namanya kontingensi. Kontingensi ini yang umum terjadi. Yang umum terjadi adalah nilai di mana compound statementnya bernilai benar dan salah. Oke, jadi kalau tautologi tadi benar, kalau kontradiksi tadi salah. Kalau kontingensi itu ada benar dan ada salahnya. Jadi kebanyakan kemarin yang kita pelajari kemarin adalah bagian dari kontingensi, contingention. Karena di sini kita selalu ada salahnya atau ada benernya. Jadi walaupun salahnya ada satu ataupun SSSB misalnya, B-nya ada satu, maka ini tetap disebut sebagai sebuah kontingensi karena di hasil akhirnya sini ada benarnya, ada salahnya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini
Hari ini kita nggak bahas banyak ya, karena bisa Anda lihat di eh, ini classroom ini. Nah, ini contohnya. Contoh yang simpel aja deh, silahkan Anda coba. Ini hari ini kita hanya bahas ini aja, tidak tidak banyak-banyak. Kenapa ini saya pandang perlu dicermati lagi? Karena saya lihat yang kemarin, jadi matematika itu bukan hanya hasil akhir gitu loh. Matematika itu bukan hanya hasil akhir. Matematika itu yang penting langkahnya, stepnya, ya. Jadi kalau Anda mau ke Sungai Liat, dari Pangkal mau ke Sungai Liat, otomatis kan Anda harus ke Gabek dulu, harus ke Gabek, ke Pagarala, harus Pagarala habis itu ke Batu Rusa baru ke Sungai Liat gitu loh, kalau dari Pangkal. Jadi bagi saya yang penting itu langkahnya, bukan tahu-tahu dari Sungai Liat, dari Pangkal tahu-tahu ketemunya ke Sungai Liat, dari soal tahu-tahu ketemunya BBSS. Bukan seperti itu. Yang penting langkahnya. Kayak contohnya ini. Ya, jadi silahkan dikerjakan, dan ingat yang dikerjakan kemarin ya. Saya scroll ke atas dulu ya. Nah, yang Anda harus ingat dalam soal kemarin itu, di waktu kita bahas implikasi pernah saya beritahukan langkahnya nih. Ini yang Anda harus ingat. Kan saya liatin, saya kasih juga urutannya. Ingat bahwa tanda kurung harus dikerjakan dulu. Kalau ada negasi di depan tanda kurungnya, di depan kurung ada negasi, maka negasi ini kerjain dulu. Habis itu kerjain dan dulu, kerjain atau, nah selanjutnya kerjain implikasi, baru terakhir biimplikasi. Ini urutannya yang dikerjain. Nah, ada beberapa teman Anda di situ kemarin, mereka ngerjainnya hanya urut-urutan aja. Itu salah. Kayak contohnya, kalau saya punya P implikasi Q atau R, ya kan? Kemudian dan P misalnya. Seperti itu. Maka sebenarnya nggak usah diomongin juga. Ini, yang mana ini dikerjain dulu? Yang dikerjain dulu adalah ini dulu dan dulu. Jangan Anda ngerjain ini dulu. Kalau Anda ngerjain ini dulu, salah gitu loh. Yang pertama kali dikerjain itu dan dulu. Oh, ini dan dulu, berarti Anda kerjain R ketemu P dulu. R ketemu P ini dikerjain dulu. Habis itu ngerjain atau, nah baru atau dikerjain. Oke, baru terakhir ada implikasi ini kerjain. Oke, misalnya di sini tambahin, saya ada di sini biimplikasi S misalnya, maka biimplikasi ini kan kerjain paling terakhir, sehingga ini baru ditemuin sama biimplikasi ini, gitu loh. Kemudian kolomnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti Anda nanti di sini buatnya ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti di sini kolomnya. Jadi kadang saya ngoreksi itu dari jumlah kolomnya aja udah salah, jadi apa yang mau dikoreksi? Gitu loh. Jadi Anda lihat, berarti pertama kali yang Anda kerjain apa? R dan P. Ya kan? Ini dikerjain dulu. Habis itu ki atau ini, ya kan? Kalau kayak gini bacanya ki atau yang depannya ini kan. Habis itu kan P ditemukan ini, berarti P implikasi. Kayak gini udah tahu bacanya bahwa ini ditemukan sama yang ini. Itu loh maksud saya langkah itu. Baru terakhir diimplikasi dengan S. Maksudnya apa? Maksudnya ini tadi diimplikasi sama S. Jadi proses ini yang paling penting. Ini bukan semata-mata hanya BS, BS, SSS, SBB, BB. Bukan seperti itu. Oke? Nah, itu tuh prosesnya. Jadi Anda lihat. Jadi ini
mau ditemukan sama Q, berarti Anda harus mencari ini dulu. Setelah ini selesai, baru ini ditemukan dengan P. Kalau Anda ininya aja udah salah, berarti ketemu dengan P juga pasti nanti salah. Oke, jadi kalau arahnya salah, ya nantinya jadi salah dong. Mata kuliah kita judulnya adalah Logika Informatika. Jadi bagaimana Anda bisa memikirkan dengan logis. Logiknya jalan, cara pikirnya jalan, pola pikirnya jalan. Oke, itu yang paling penting. Jadi mana tadi? Nah, selanjutnya silakan soal ini dikerjakan. Soal nomor 1 dan nomor 2 ya, soal nomor 1 dan nomor 2 ini sudah dikerjakan. Nanti kuncinya saya kasih di classroom. Ya, silakan dicoba. Nomor 1 ini termasuk apa? Tautologi, kontradiksi atau kontingensi. Nomor 2 ini termasuk apa? Tautologi, kontradiksi atau kontingensi. Back again, tautologi itu kalau semuanya B. Kontradiksi itu kalau semuanya S. Ngerti ya? Dan ini sudah saya kasih kolom-kolomnya biar Anda tahu. Ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi soal nomor 1 ini kolomnya ada 7. Oke. Dan soal nomor 2 ini ada kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soal nomor 2 juga kolomnya ada 7. Biar Anda tahu, kalau kolom Anda ngerjain kolomnya nggak nyampe 7, berarti sudah salah. Ngerti ya? Kembali lagi, matematika itu yang penting langkahnya, bukan hasil akhir. Kalau Anda tahu langkahnya benar, hasil akhir pasti mengikuti. Oke, silahkan dikerjakan dulu.